Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil. Tuhan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah kelompok musik, baik kelompok yang terdiri dari berbagai alat musik seperti band atau orkestra, gamelan, dan lain-lain, ataupun kelompok yang berisi alat musik yang sejenis, kolintang misalnya gitu ya. Setiap pemainnya itu perlu melakukan yang disebut dengan harmonisasi. Artinya, setiap pemain musik itu harus memainkan bagiannya bukan hanya secara tepat dan benar, melainkan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Harmoni terjadi saat semua orang memainkan bagiannya dengan baik tanpa mendominasi. Masing-masing pemain sadar bahwa ini bukan satu penampilan solo, artinya dia sendirian yang menonjol gitu, tetapi bersama-sama atau kelompok. Nah, jika hal tersebut tidak terjadi, maka akan menyebabkan disharmoni. Masing-masing orang memainkan musiknya sendiri-sendiri, tetapi tidak menciptakan satu kepaduan yang utuh. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat waktu saya SMA dulu, saya pernah nih berkesempatan untuk ikut kelompok gamelan gitu. Waktu itu saya diminta memainkan gong. Nah, saya pikir kan mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal pukul aja gitu. Ternyata tidak juga Bapak Ibu Saudara. Ada pola yang harus saya ikuti, bahkan saya hafalkan. Berbeda atau lupa sedikit saja, maka kepaduan itu tidak akan terjadi. Di dalam pekabaran Injil, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah mengingatkan rekan sepelayanannya, yaitu Euodia dan Sintike, untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 2-3. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Frasa sehati sepikir di dalam surat Filipi gitu ya, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yaitu harmoni, Bapak Ibu. Artinya baik Euodia maupun Sintike perlu melakukan perannya masing-masing, sekaligus juga memberikan kesempatan satu sama lain untuk melakukan pelayanannya. Tampaknya Bapak Ibu Saudara terjadi perselisihan paham antara kedua orang ini. Mereka berbeda pendapat. Dan melalui surat ini, Rasul Paulus ingin mereka menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan. Mereka berdua diminta untuk kembali ke dalam harmoni pelayanan, sehingga pelayanan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita adalah instrumen-instrumen atau alat-alat di tangan Tuhan. Jadi mari memainkan bagian kita masing-masing, tapi jangan lupa kita juga perlu bersatu padu, setulus hati untuk berkarya bersama, sehingga kita bisa menciptakan lagu kerukunan yang indah, ataupun nyanyian kehidupan bersama yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian, kami hidup dan melayani bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan, supaya kami bisa sehati sepikir di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa saling menghormati, dan dengan begitu kami bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam roti
Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam